warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan rutinitas kita sebagai guru di sekolah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru yang bisa menyempatkan di sela-sela kesibukannya mengajar siswa untuk mengikuti diseminasi aksi nyata tentang budaya positif yang saya programkan. Mudah-mudahan dari aksi nyata ini bisa memberikan suatu pengalaman yang baik bagi kita semua dalam memberikan pembelajaran bagi siswa kita. Aksi nyata yang akan saya tampilkan pada hari ini yaitu tentang budaya positif, ya. Tapi sebelumnya saya akan menerangkan terlebih dahulu, gitu ya, apa itu diseminasi, ya, aksi nyata. Jadi diseminasi ini adalah sebuah lebih kepada sharing berbagi. Kebetulan saya sudah 2 bulan ini melaksanakan program guru penggerak, ya, dari materi yang sudah saya dapat, gitu ya, bisa saya bagikan, ya, berbagi dengan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan dari sedikit ilmu yang saya dapat dari TGP ini kita bisa menjadi sebuah pembelajaran, terutama dalam memberikan pembelajaran bagi siswa-siswi kita. Budaya positif, ya, budaya positif kalau kita perhatikan ini sangat berpengaruh atau penting dalam kehidupan sekolah. Di antaranya kalau lihat dari pengertiannya, budaya positif itu adalah sebuah konsep yang menekankan pada penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan bagi semua murid. Jadi sekolah itu bukan hanya sebagai sarana pembelajaran saja, tapi di sana juga kita tampilkan pembiasaan-pembiasaan yang intinya membuat siswa itu merasa betah di sekolah, merasa aman, serta menikmati pembelajaran selama di sekolah. Materi yang sudah saya dapatkan, ya, jadi ciri-ciri budaya positif itu diantaranya harus berfokus pada nilai-nilai positif. Di antaranya ada nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, kerjasama, dan disiplin, ya, yang nantinya itu akan ditanamkan dan dipraktikkan oleh semua pihak di sekolah. Kemudian ciri-ciri positif budaya positif yang lain yaitu saling menghargai, di mana dengan saling menghargai ini akan terjalin hubungan yang saling menghargai antara murid, guru, staf sekolah, dan orang tua. Ciri yang ketiga itu adalah komunikasi yang terbuka. Artinya komunikasi ini harus dilaksanakan secara terbuka dan efektif antara semua pihak di sekolah, ya, baik itu guru, staf tata usaha, penjaga sekolah, siswa maupun orang tua, ya. Jadi harus ada komunikasi yang terbuka.
Kemudian ada kesetaraan peluang, di mana dalam kesetaraan peluang ini siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Jadi diusahakan di dalam sekolah itu jangan ada seperti nilai-nilai yang tidak objektif. Jadi harus sama rata, sama peluang. Kemudian di dalam budaya positif juga terdapat penanganan konflik yang positif, ya, di mana murid diajarkan bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dan damai. Ya, dalam pembelajaran hari ini kita coba akan mempelajari beberapa hal, diantaranya mengenai nilai-nilai positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, ada juga posisi restitusi, ya, atau bagaimana kita menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar secara bersama-sama. Kemudian manfaat budaya positif, ya, manfaat budaya positif itu diantaranya satu, akan meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid. Kemudian manfaat yang kedua itu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab murid, kemudian meningkatkan prestasi belajar murid, membangun karakter murid yang positif, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta memperkuat hubungan antara murid, guru, staf sekolah, dan orang tua. Nah, ada pertanyaan, bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Ya, jadi cara kita membangun budaya positif di sekolah itu membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, ya, murid, bahkan sampai ke orang tua. Artinya harus ada kerjasama, harus ada komitmen. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan ketika kita akan melaksanakan budaya positif. Di antaranya satu, menentukan visi dan misi sekolah yang jelas. Ya, jadi Bapak Ibu guru hebat, kita lihat visi. Visi kalau kita artikan, visi itu seperti cita-cita. Ya, mungkin Bapak Ibu punya cita-cita untuk misalkan ini, bagaimana pembelajaran saya supaya bisa dinikmati oleh siswa. Mungkin ada cita-cita lagi, bagaimana kalau lulusan ini bisa menguasai IPTEK, ya, atau misalkan cita-cita ibu atau bapak ingin membuat siswa menjadi rajin, ya, pasti bapak ibu pasti memiliki cita-cita. Nah, itu yang disebut dengan visi. Jadi sebelum kita melaksanakan sebuah pembelajaran di kelas, alangkah baiknya kita tentukan visi kita. Program yang sudah saya susun tentang bagaimana membangun budaya positif di SMP Negeri 10 Naribul, yaitu dengan bertemakan menuju sekolah yang ramah, berprestasi dan berkarakter. Ya, ini program yang saya susun. Di antaranya saya bertujuan untuk membangun budaya positif di sekolah, ya, yang menurut saya itu adalah langkah yang paling penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan. Ada beberapa langkah yang sudah saya susun. Di antaranya yang pertama itu menanamkan nilai-nilai positif. Di antaranya menentukan visi, misi, dan yang jelas, ya. Kemudian menentukan nilai-nilai inti
diantaranya itu mengidentifikasi nilai inti yang ingin ditanamkan di sekolah, seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat dan kerjasama serta disiplin. Kemudian yang selanjutnya menanamkan nilai-nilai positif itu sejak dini. Jadi maksudnya sejak dini yang dimaksud dengan sejak dini yaitu bagaimana kita bersama-sama dengan warga sekolah, gitu ya, baik guru, kepala sekolah, staf sekolah maupun orang tua untuk melaksanakan berbagai kegiatan, ya, yang diantaranya itu ada pembiasaan dan keteladanan dari guru dan staf sekolah. Kemudian langkah yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif, diantaranya hubungan yang saling menghormati, yaitu menciptakan hubungan yang saling menghormati antara murid, guru, staf sekolah dan orang tua, serta komunikasi yang terbuka. Bagaimana kita seluruh warga sekolah itu membangun komunikasi yang terbuka dan efektif di antara semua pihak di sekolah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu meningkatkan prestasi murid, di antaranya dengan melaksanakan pembelajaran yang efektif, kemudian pengembangan bakat dan minat, dan penghargaan atas prestasi. Kemudian yang keempat, membangun karakter murid, di mana karakter ini diintegrasikan pada karakter sesuai dengan kurikulum dan kegiatan yang ada di sekolah. Misalkan karakter yang akan kita capai itu misalkan P5, nah, kita sesuaikan kurikulumnya bagaimana kita menyusun program dari P5. Dan ada lagi satu lagi penanaman kebiasaan positif, ya. Salah satunya menegakkan disiplin dan tanggung jawab serta kerjasama di dalam berbagai kegiatan. Kemudian pengembangan kepemimpinan, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan kepemimpinan mereka. Kemudian langkah yang kelima yaitu melibatkan semua pihak, ya. Salah satunya keterlibatan murid, kemudian keterlibatan guru dan staf sekolah, serta keterlibatan orang tua dan keterlibatan masyarakat. Kenapa dalam meningkatkan budaya positif ini kita harus melibatkan semua pihak? Karena dalam mengembangkan budaya positif itu diantaranya kita harus melibatkan murid. Contoh, libatkan murid dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan budaya positif sekolah. Misalkan dalam hal pemilihan ketua OSIS, ya, ataupun membuat kesepakatan kelas, ya. Kemudian keterlibatan guru dan staf sekolah, di mana pelibatan guru dan sekolah ini dapat menciptakan dan menerapkan budaya positif. Kemudian keterlibatan orang tua, nah, karena biasanya kita itu jarang-jarang yang melibatkan orang tua. Orang tua biasanya hanya diundang ketika pas pembagian rapot saja. Nah, dalam program ini usahakan ada waktunya, ada waktu direncanakan kita ada yang namanya konsultasi dengan orang tua. Ya, salah satu contoh misalkan ketika ada siswa atau murid yang mengalami atau penurunan prestasi, bolehlah kita panggil orang tua, kita tanya ada penyebab apa sampai berkurang. Atau ada siswa yang misalkan melanggar aturan, kita juga boleh memanggil orang tua. Intinya pelibatan orang tua ini supaya ada kerjasama antara guru, sekolah dan pihak orang tua. Ya, jadi sekolah itu jangan hanya sebagai apa ya, intinya penitipan saja, ya kan. Kalau misalkan ada kejadian tanpa ada orang tua tahu, gitu ya, mungkin kita seperti penitipan saja. Tapi usahakan kita sebagai guru harus libatkan
orang tua dalam penanganan siswa. Yang terakhir ada keterlibatan masyarakat. Di antaranya melibatkan masyarakat sekitar dalam mendukung budaya positif di sekolah, yaitu melalui biasanya ada komite gitu ya. Ya, jadi intinya dalam membangun budaya positif di sekolah itu harus membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak dan penerapan yang konsisten sehingga budaya positif dapat membawa perubahan yang positif bagi sekolah dan murid-muridnya. Ya, itulah selintas bagaimana materi tentang budaya positif. Nah, berikutnya ini tentang peraturan kelas. Ya, di antaranya peraturan kelas ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kalau dari pengertiannya, peraturan kelas adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku murid di kelas. Tujuan utama peraturan kelas yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan tertib sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif. Jadi kalau kita lihat di sini ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah. Jadi yang membedakan peraturan kelas dengan sekolah itu lebih kepada ruang lingkupnya. Contoh, misalkan kalau peraturan sekolah itu berarti mencakup peraturan seluruh kelas atau seluruh siswa. Tapi kalau peraturan kelas itu lebih kepada mengatur aturan yang ada di kelas tersebut. Contoh, misalkan kita sepakati dengan murid gitu ya. Satu, misalkan ketika masuk ke kelas 5 menit sebelum masuk siswa berada di kelas, atau misalkan ada peraturan kelas ketika belajar siswa harus menghormati siswa yang lain, ya, menjaga kebersihan kelas, gitu ya. Intinya peraturan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan, ya, kesepakatan antara guru dengan kelas yang bersangkutan. Ya. Ada beberapa ciri-ciri peraturan kelas yang baik. Di antaranya itu harus jelas dan spesifik, singkat dan padat. Artinya kita hindari peraturan-peraturan yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Contohnya misalkan aturannya harus rapi, itu aja. Jangan aturkan ketika masuk kelas pakaian harus dimasukkan. Masuk saja aturannya ketika di kelas pakaian harus rapi. Biasanya itu sudah mencakup keseluruhan aturan kerapihan. Kemudian terukur. Sebisa mungkin dirumuskan peraturan kelas itu dengan cara yang dapat diukur sehingga memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi. Kemudian konsisten, di mana penerapan peraturan kelas harus konsisten terhadap semua murid tanpa terkecuali, ya. Jadi aturan itu harus konsisten ketika dikenakan pada seluruh siswa. Dan adil, artinya peraturan kelas harus adil dan tidak diskriminatif. Yang berikutnya adalah realistis. Peraturan kelas harus realistis dan sesuai dengan kemampuan murid. Dan dibuat bersama. Artinya ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Kemudian aturan di kelas bisa ditinjau kembali. Artinya peraturan kelas ini bersifat statis, ya. Jadi boleh dirubah ketika ada perbaikan. Ini
Contoh peraturan kelas seperti ini. Datang ke kelas tepat waktu, membawa buku dan alat tulis yang lengkap, kemudian memperhatikan penjelasan guru dengan seksama, atau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, menghormati guru dan teman sekelas, menjaga kebersihan kelas, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, tidak makan dan minum di kelas, tidak membawa mainan atau barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran, atau meminta izin kepada guru sebelum meninggalkan kelas. Penerapan peraturan kelas. 1. Komunikasi. Jadi guru harus menjelaskan peraturan kelas kepada murid dengan jelas dan detail. Ya, ada lagi keteladanan. Jadi di sini adalah guru sebagai kuncinya. Guru harus bisa menjadi teladan dalam mematuhi peraturan kelas. Selanjutnya penegakan. Guru harus bisa menegakkan peraturan kelas dengan tegas dan adil. Dan konsekuensi. Guru harus memberikan konsekuensi yang logis dan mendidik kepada murid yang melanggar peraturan kelas. Jadi sifatnya tidak menghukum. Ya. Contoh ini, ketika siswa telah masuk pas pelajaran bahasa Indonesia, oleh gurunya itu disuruh lari mengelilingi lapangan, itu termasuk hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Jadi seperti ini, pas pelajaran PJOK atau penjas, misalkan siswa ada yang telat ke lapangan, oleh guru olahraganya disuruh berlari mengelilingi lapangan, itu masih konsekuensi, bukan hukuman, karena maksudnya relevan, gitu ya, relevan dengan mapel yang diajarkan. Tapi itu juga sifatnya tidak jangan sampai fisik, ya. Misalkan mengelilingi lapangan sampai 100 kelilingnya sampai pingsan, ya, itu jangan seperti itu juga. Jadi kita menerapkan konsekuensi ini dengan relevan dan sifatnya jangan fisik sewajarnya saja, tidak bersifat hukum. Jadi ingat ya, di ini jangan ada proses hukum. Dan penghargaan. Guru juga harus bisa memberikan penghargaan kepada murid yang mematuhi peraturan kelas. Jadi penghargaan yang dimaksud ini hanya sebagai motivasi saja, ya, sebagai intinya sebagai motivasi bagi siswa yang lain. Ya, penghargaan. Jadi misalkan contohnya ketika ada siswa yang teladan, mungkin dikasih penghargaan, oh terima kasih, atau kita berikan acungan jempol, atau berikan temukan yang meriah untuk siswa yang bernama Andi, ya, karena telah rajin mengikuti pelajaran. Jadi itu contoh saja. Ilmunya nanti. Karena ini keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Ada pertanyaan, apa beda keyakinan kelas dan peraturan kelas, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya, keyakinan kelas itu adalah pernyataan universal yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Jadi keyakinan ini berbeda dengan peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas itu lebih rinci dan konkret.
karena keyakinan itu lebih bersifat abstrak, sedangkan keyakinan kelas itu lebih menekankan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ciri-ciri ya, contohnya nanti akan Bapak jelaskan. Ciri-ciri keyakinan kelas ini ya. Jadi diantaranya keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak. Artinya keyakinan kelas tidak menjabarkan tindakan secara spesifik, tetapi lebih fokus pada nilai-nilai yang mendasarnya. Misalkan contohnya kelas kita harus menghormati siswa yang lain, atau misalkan siswa harus menghormati siswa yang lain. Itu lebih keyakinan seperti itu. Yang positif, sifat dari keyakinan kelas harus bersifat positif. Artinya keyakinan kelas selalu dirumuskan dalam kalimat positif, bukan larangan. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kan jangan telat masuk, misalkannya dilarang buang sampah atau dilarang minum dan makan ketika sedang pembelajaran. Biasanya peraturan itu lebih pada kalimatnya ada kata dilarang, gitu ya. Kemudian keyakinan kelas dibuat bersama, artinya keyakinan kelas harus dibuat kesepakatan secara bersama-sama dengan melibatkan semua murid, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keyakinan tersebut. Kemudian keyakinan juga dapat ditinjau kembali, artinya apabila nanti ada penyesuaian, boleh keyakinan itu ditinjau kembali. Artinya keyakinan kelas ini tidak bersifat, artinya keyakinan kelas ini tidak bersifat statis, ya, dapat ditinjau kembali secara berkala, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Manfaat keyakinan kelas: 1. Meningkatkan motivasi belajar murid. 2. Membangun budaya positif, artinya keyakinan kelas dapat membantu membangun budaya positif di kelas yang saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama. Kemudian manfaat yang lainnya itu meningkatkan disiplin. Itu sangat jelas sekali. Karena dengan diciptakan kita, dengan disepakatinya keyakinan kelas, itu dapat membantu murid memahami dan menerapkan nilai-nilai disiplin yang positif, sehingga mereka lebih bisa bertanggung jawab atas perilaku mereka. Ya. Ini contoh keyakinan kelas. 1, misalkan kami saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kami bertanggung jawab atas tindakan kami. Kami bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kami berusaha untuk selalu belajar dan berkembang. Kami saling membantu dan mendukung satu sama lain. Ini contoh dari keyakinan kelas seperti ini. Ya, bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, ini sama dengan peraturan kelas, artinya keyakinan kelas ini harus disepakati oleh seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Salah satu langkah dalam membuat keyakinan kelas diantaranya melibatkan semua murid. Jadi tekniknya kita lakukan diskusi kelas, ya, untuk mengumpulkan ide-ide dan nilai-nilai yang muncul nanti di murid. Ya. Kemudian merumuskan keyakinan, tampilkan keyakinan, kemudian diskusikan keyakinan, yang terakhir tinjau kembali keyakinan. Merumuskan keyakinan artinya kita membantu murid untuk merumuskan nilai-nilai yang disepakati bersama dalam bentuk kalimat positif yang singkat dan jelas. Sedangkan tampilkan keyakinan ini lebih kepada kita keyakinan ditampilkan di papan tulis atau poster. Biasanya kita buat sajalah dalam sebuah karton, atau misalkan
bentuk-bentuk tulisan ya supaya bisa dilihat oleh seluruh murid. Jadi keyakinan kelas adalah alat yang ampuh untuk membangun budaya positif dan meningkatkan hasil belajar murid. Dengan melibatkan murid dalam proses pembuatan dan penerapan keyakinan kelas, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi semua murid. Nah, ini adalah perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi bedanya dua pendekatan yang berbeda untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Kalau dilihat dari kesamaan, tujuannya sama, ya, hanya lebih kepada pendekatannya saja yang berbeda. Contoh, peraturan kelas lebih berfokus pada perilaku yang spesifik dan terukur, sedangkan keyakinan kelas lebih berfokus pada nilai-nilai dan prinsip yang universal. Kemudian peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru dan administrator sekolah, sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama oleh guru dan murid. Jadi peraturan kelas ini biasanya dibuatnya secara sepihak, ya, secara sepihak, sedangkan keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Bahasanya, kalau lihat dari bahasanya, peraturan kelas ini menggunakan bahasa negatif, seperti kata tidak boleh atau ada kata akan hukum, ya. Tapi kalau keyakinan kelas lebih menggunakan bahasa positif, yaitu kami akan, ya, atau kami percaya. Misalkan kami akan menghormati hak orang lain, kami akan menghormati siswa yang lain, ya, seperti itu. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya, ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kalau kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di antaranya kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Artinya untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Dan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, artinya kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini lebih pada kebutuhan psikologis, sejauh mana anak tersebut atau siswa tersebut merasa diterima atau disayangi. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi intinya siswa itu kita jangan diskriminatif terhadap siswa atau murid. Kemudian penguasaan. Jadi penguasaan ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, misalkan untuk menjadi kompeten, untuk menjadi terampil, atau diakui atas prestasi dan keterampilan yang seseorang miliki. Atau misalkan penguasaan juga memiliki. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Artinya seseorang merasa dirinya itu dianggap sangat berharga atau ingin diakui oleh orang lain. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini sifatnya seperti kemandirian, otonomi, atau memiliki pilihan dan mampu mengendalikan rasa arah hidup seseorang. Contohnya ada siswa di pelajaran A, dia misalkan ingin merasa bebas. Dia merasa bebas ketika ada mapel PJOK mungkinnya, atau mapel yang lainnya. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah untuk menjadi kesenangan, bermain dan tertawa.
Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenanginya. Ya, supaya apa ya? Jadi supaya tidak jenuh, tidak rileks ya, supaya rileks gitu ya. Kita akan melaksanakan dulu ice breaking. Mungkin dari Bapak Ibu dulu ada yang ingin apa ya punya ice breaking, silakan boleh. Payan boleh. Supaya rileks dulu, supaya otot tidak tegang, otak tidak tegang. Baru 30 menit ya? Ya, bebas. Kita ice breaking buat ibu dan bapak sekalian. Dikarenakan konsentrasi kita sudah mulai buyar, maka dari itu saya punya games atau ice breaking agar konsentrasi kita bisa terfokus kembali seperti itu. Kita ada waktu break dulu sebentar ya untuk mengembalikan konsentrasi. Ada satu buah permainan ya. Permainan ini tujuannya untuk mengembalikan fokus kita supaya apa yang materi yang disampaikan bisa terserap dengan baik. Konsentrasi permainannya yang tentang konsentrasi, yang mana games ini adalah gajah dan semut. Oke, ada yang pernah mendengar? Secara tidak langsung, apabila kita mendengar gajah itu digambarkan sesuatu yang binatang yang besar. Apabila kita menggambarkan sesuatu dengan gestur atau gaya bahasa tubuh, besar itu seperti apa? Besar. Gajah itu besar. Ada semut. Semut itu identik dengan binatang yang kecil ya. Coba praktekkan. Apabila kita menyebut binatang semut kemudian menggunakan bahasa tubuh, seperti apa? Semut itu kecil, gajah itu besar. Oke, konsentrasi. Pertanyaannya di sini. Kita tukar bahasa tubuhnya. Ya, apabila saya menyebut gajah itu besar, bahasa tubuhnya menggunakan bahasa tubuh yang kecil. Dan begitu pun sebaliknya. Coba kita praktekkan. Gajah itu besar. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Konsentrasi. Ya, mata wajah. Nanti saya akan acak dua binatang tadi, gajah semut, kemudian saya tunjuk salah seorang. Apabila saya tunjuk semut, saya bilang, berarti jawabannya kecil. Apabila saya tunjuk gajah misalkan, berarti jawabannya besar. Itu permainan. Apabila salah, ada hukumannya. Ya. Hukumannya apa? Rahasia. Begitu saya tunjuk ternyata jawabannya salah, nanti maju ke depan. Nanti saya hukum di sini. Seperti itu ya. Mungkin saya akan mengambil beberapa ibu bapak guru yang akan saya eksekusi
mungkin 2-3 orang seperti itu ya. Nanti kita eksekusi di sini hukumannya seperti apa nanti setelah permainannya selesai. Siap ya? Oke, saya ingatkan lagi, apabila saya tunjuk gajah berarti jawabannya ke salah, gajah besar. Apabila saya sebutkan gajah itu besar, semut itu kecil. Camkan baik-baik. Ya, Bapak Ibu. Ya. Ya, fokus. Saya akan mulai. Gajah, semut, gajah. Oke, seperti itu ya. Oke, siap ya. Itu baru latihan. Jangan kaget ya ibu-ibu, tenang saja. Memang seperti itu. Saya langsung tunjuk secara supaya bapak dan ibu kaget. Jadi konsentrasinya buyar ya. Saya mulai 1, 2, 3. Gajah, semut. Aman teman-teman? Bapak Rin silakan ke depan. Oke, kita punya satu korban ya. Silakan Bapak Rin ke depan. Karena tadi telat ya. Ya, Bapak Rin. Kita punya satu korban ya. Oke. Kita cari satu korban lagi ya. Oke, siap. Bapak Ibu siap? Oke. 1, 2, 3. Gajah, semut. Besar. Oke, bersama silakan ke depan. Oke. Harusnya jawabannya semut itu kecil. Ya, oke. Kita sudah punya. Sekarang hukumannya, ya. Hukumannya ini berfungsi untuk berbicara supaya tidak belibet, ya. Jadi berbicara itu kalau ibu bapak guru itu berbicara itu harus fasih, lancar dan tidak belibet, ya. Bapak Rik, saya kasih hukumannya itu mohon diulang secepat mungkin tanpa ada kesalahan karena artinya itu berbahaya ya. Kalimatnya ini seperti ini. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Jangan sampai ini salah karena maknanya bisa berbahaya. Jadi Bapak Rin tinggalin aja. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Seperti itu. Ya, siap ya Bapak Rin? Oke, silakan siap-siap dulu. Saya akan kasih tugas ke rekan saya satu lagi. Pasal mana? Berbeda ya, hukumannya berbeda. Pasal mana mau ulangi kalimat yang saya berikan yaitu kuasi, ya Pak? Kuasi, kecoa, cakue. Kuasi, kecoa, cakue. Kuaci itu makanan, kecoa itu binatang, cakue juga makanan. Kuaci, kecoa, cakue. Kuaci, kecoa, cakue. Betul? Sama kayak ya, mohon diingat. Ini fungsinya untuk melatih supaya kita berbicara tidak belibet ya. Ya, oke. Siapa Mari? Ya. Oke. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Aman? Aman. Ya, saya sudah tidak belibet alhamdulillah. Terima kasih. Kita mulai 1, 2, 3. Ya. Kepala digaruk, kepala digaruk, kepala digaruk, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa, kepala. Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
kebalik ya. Takutnya jadi kepala yang dibalik seperti itu. Kita coba pasangkan. Betul ya Bapak Ibu, nanti Bapak. Pasal mana tuh kalimatnya itu? Kuaci kedua cakwe, kuaci kedua cakwe, kuaci kedua cakwe ya. Satu, dua, tiga. Kuaci kedua cakwe, kuaci kedua. Kuaci kecoa cakwe, kuaci kecoa cakwe, kuaci kecoa cakwe, kuaci kecoa. Oke, pasangannya bisa dulu ya. Bapak ini hukumannya mau diganti atau gimana? Tetap, yang barusan. Kepala digaruk, kepala digaruk ya. Oke, siap bukunya siap. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kepala digaruk, kepala digaruk, kepala Jadi Bapak, kalau digaruk itu seperti apa ya? Ya, digaruk ini ya. Oke, cukup Pak? Oke, cukup ya. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Nanti kita cari korban lagi. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan kita konsentrasinya bisa fokus lagi. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Sairan yang sudah memberikan kepalihan sebenarnya. Kepala digaruk, kepala diparut, kepala digaruk, kepala diparut. Ya, terima kasih kepada kalian yang memberikan apa ya, ini ketegangan yang tadi sudah menerima materi, tadi sudah apa? Mengantuk, alhamdulillah sekarang. Ya, ya terima kasih kalian telah ice drinkingnya yang sudah mencairkan suasana. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lanjutkan lagi materi yang selanjutnya. Ini tentang materi selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol ya. Di 5 posisi kontrol kita ini sebagai guru. Di antaranya ini menurut Dian Gosen mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kita itu posisinya sebagai apa? Ya, bisa dilihat sambil kita merefleksikan diri, kita ini posisinya di mana? Ini satu, jadi posisi kontrol itu sebagai penghukum, di mana seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah. Itu posisi sebagai penghukum. Ada lagi posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi di posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut
Kemudian pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau rendah diri. Contoh kalimatnya misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Itu positif kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ada lagi posisi ketiga, yaitu sebagai teman. Jadi di posisi ini guru ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan, di mana posisi teman pada guru ini bisa juga bersifat negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid, gitu ya. Atau misalkan guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh kalimatnya misalkan, ayo bantulah demi bapak, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya. Dan posisi keempat itu sebagai pemantau. Jadi memantau ini biasanya memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi atau pada saat guru mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturannya dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kemudian posisi terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya menuntut murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Berikut saya akan menampilkan contoh video ya, bagaimana penerapan guru itu posisinya apa sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, ataupun pemantau, atau sebagai manajer. Berikut ini saya akan mencoba melihatkan video tentang bagaimana 5 posisi kontrol guru. Kita boleh simak. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Iya, juga bisa. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Nah, berdasarkan dari ilustrasi video barusan, ini ya, ini posisi guru sebagai penghukum. Artinya penghukum itu bukan hanya fisik ya, jadi verbal atau
verbal itu seperti kita mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti murid atau membuat murid menjadi pendendam, atau juga kita mengatakan sesuatu yang membuat murid menjadi malu. Itu juga bisa digolongkan sebagai penghukum. Nih, dampak positif dari penghukum itu diantaranya murid menjadi pendendam, kemudian murid itu tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu, seperti itu ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, video yang barusan ditampilkan yaitu posisi supaya si murid merasa bersalah, gitu ya. Jadi si murid itu merasa bersalah. Sedangkan dampak dari posisi membuat merasa bersalah itu biasanya akan membuat murid merasa bersalah atau identitas gagal, atau merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Nah, berikutnya ini ada satu lagi, posisi guru sebagai teman. Kita lihat. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah. Ya, ini adalah ilustrasi bagaimana posisi guru sebagai teman. Dampak kepada murid dari posisi sebagai teman diantaranya satu, murid akan bergantung kepada satu orang. Kemudian murid tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ini ilustrasi guru sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya.
Baik Bu. Nah, itu posisi sebagai pemantau. Di antaranya dampak yang bisa diakibatkan dari posisi sebagai pemantau ini, salah satunya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Ini ilustrasi terakhir, yaitu guru sebagai posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Ini posisi sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi tersebut, kira-kira menurut Bapak posisi kontrol yang paling baik yang bagian mana? Ya, jadi bagian yang sesuai, ya kan, harus yang artinya apa ya? Yang baik, ya, yang baik bagi seorang guru yaitu sebagai seorang manajer. Karena posisi manajer ini tidak emosional, tidak terlalu lama, dan tidak juga bernada tinggi. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari posisi manajer, salah satunya murid menjadi lebih mandiri dan lebih percaya diri dalam memecahkan sebuah masalah. Ya baiklah, Bapak Ibu, kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi tentang segitiga restitusi, yaitu bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, gitu ya, dengan sebaik mungkin. Segitiga restitusi adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi ini. Di antaranya 1, menstabilkan identitas, yaitu membantu murid untuk melihat diri mereka sebagai individu yang baik dan berharga. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, artinya si murid mengakui bahwa tindakan murid salah dan memiliki konsekuensi negatif bagi orang lain. Dan ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yaitu membantu murid untuk merenungkan nilai-nilai dan keyakinan mereka dan bagaimana mereka ingin bertindak di masa depan. Artinya melalui pendekatan segitiga restitusi ini diharapkan siswa yang melakukan kesalahan tersebut bisa mengakui kesalahannya dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Melakukan aksi nyata tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi, mungkin saya akan mencoba memperlihatkan aksi nyata yang telah saya laksanakan. Mungkin ini bisa menjadi sharing lah bagaimana penanganan terhadap siswa yang melakukan kesalahan.
Mungkin nanti saya minta umpan balik dari Bapak Ibu sekalian tentang aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Aksi nyata ini dalam dua skenario ya. Jadi skenario satu itu seolah-olah ada siswa yang tertangkap mencoret-coret pipet di meja. Itu skenario pertama saya. Kemudian skenario kedua itu yaitu saya siswa ya. Skenario kedua siswa berkelahi. Boleh kita simak secara bersama-sama. Ya, di dalam video ini saya mencoba menegur siswa yang sedang mencoret-coret meja. Ya, saya tanyakan apa kesalahannya, kemudian kenapa yang membuat siswa mencoret-coret. Ya, ternyata alasan yang membuat siswa mencoret-coret meja itu karena dia merasa bosan, ya. Jadi merasa bosan, makanya siswa itu mencoret. Saya tanyakan masalahnya, kemudian saya tanyakan keyakinannya, kira-kira bisa tidak merubah kesalahan tersebut. Nah, ternyata pada akhirnya siswa tersebut mau memperbaiki kesalahannya dan akan membersihkan mejanya kembali. Kemudian di skenario kedua, saya itu menghadapi dua orang siswa yang berkelahi. Dalam skenario kedua ini, di kelas itu ada yang berkelahi, ya, kemudian ada seorang guru yang memberikan nasihatnya. Di dalam skenario kedua ini, saya menanyakan kepada siswa kenapa mereka itu dipanggil ke ruangan BK, ya, Bantuan Sosialin, dan menjelaskan bahwa salah satu dari siswa tersebut memukul siswa yang lain
karena alasannya dia merasa diejek gitu ya. Dalam penanganannya, jadi saya itu pertama saya tanyakan dulu apa sih penyebabnya sampai dia memukul gitu ya. Kemudian berikutnya saya coba validasi kesalahannya. Kenapa siswa tersebut sampai memukul, karena alasan apa gitu ya. Kemudian di akhir penanganan saya memvalidasi saya menanyakan keyakinannya. Jadi kesalahan apa? Apakah siswa tersebut merasa bersalah tidak? Atau bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya? Ya. Kemudian menanyakan apakah pemukulan ini menyakiti orang tidak? Pastinya di akhir penanganannya saya coba agar si anak ini dengan hatinya sendiri supaya dia merasa bersalah, kemudian meyakini bahwa dia akan mencoba untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan meminta maaf pada teman dan mengobati luka yang sudah diakibatkan dari pemukulan tersebut. Ya, itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Alhamdulillah, semoga dengan penerapan segitiga restitusi ini kita sebagai guru bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa adanya hukuman. Ya, jadi si anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya sendiri dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Nah, ini tanggapan siswa, umpan balik siswa dari pelaksanaan proses segitiga restitusi tersebut. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, ya. Di akhir pertemuan kita hari ini saya meminta pada Bapak Ibu guru untuk memberikan umpan balik dari diskusi atau dari materi yang sudah saya paparkan. Ya, di sini ada Pak Sahmana. Silakan Pak Sahmana memberikan tanggapannya, umpan baliknya terhadap pembelajaran kita. Ya, terima kasih Pak Sahmana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menanggapi apa yang sudah rekan saya Pak Mas Saiful menulis dari paparannya, dari materi, dari apa materi yang sudah disampaikan. Itu memang tentunya bisa memberikan satu motivasi, kemudian bisa dijadikan juga sebagai refleksi, terutama untuk saya pribadi. Apalagi ini ada kaitannya dengan penanganan atau hubungannya penanganan masalah siswa dan apa yang menjadi seharusnya dan yang tidak seharusnya ketika anak itu melakukan satu kesalahan atau tindakan yang memang bisa menimbulkan satu polemik atau satu masalah yang bisa mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan juga bagi sekolah atau bagi bapak ibu guru yang menanganinya. Nah, tadi ada beberapa paparan yang memang sudah disampaikan, yang salah satunya tadi ada tentang budaya positif. Budaya positif bagaimana kita menanggapi atau menangani siswa-siswa yang bermasalah
Jadi kadang kita terus untuk saya itu selalu mengambil tindakan yang memang secara lugas, tetapi itu bisa mengakibatkan dampak negatif terhadap anak, apalagi tindakan itu dilakukan secara memberikan hukuman yang tidak sewajarnya, yang tidak sepatutnya diberikan oleh guru terhadap anak didiknya. Memang harusnya tadi kalau lihat dari paparan daripada ungkapan-ungkapan atau gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Pak Ikin, itu cara penanganan itu kita harus mencari tahu dulu, istilahnya tabayun, mengkonfirmasi apa yang menjadi titik masalah, apa yang menjadi permasalahan yang ada pada diri anak yang melakukan kesalahan. Jadi antaranya tadi melakukan pendekatan secara persuasif. Jadi kita tahu dulu kenapa anak ini bisa, kalau keterlambatan bisa terlambat. Salah satunya mungkin ada masalah di keluarga, kemudian ada lagi misalkan keluarganya broken home, atau ada lagi misalkan ada masalah dengan temannya, kemudian ada masalah mungkin dengan secara mungkin maaf finansialnya, kemungkinan dia tinggal dengan siapa, jaraknya bagaimana, apa memang fasilitas termasuk mungkin pakaian, sepatu dan sebagainya. Mungkin anak itu merasa bahwa saya tidak pantas sekolah, bahwa anak itu merasa bahwa saya itu minder, saya itu takut, saya itu merasa tersisihkan atau asingkan, atau saya tidak merasa dianggap di sekolah itu seperti itu. Jadi kita harus jauh mengoreksi atau mencari fakta-fakta bahwa kejadian-kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi itu Pak Ik, terima kasih atas masukan dan paparannya. Itu bisa jadi mungkin untuk saya dan kemudian untuk rekan-rekan bagaimana kita bisa membawa atau tidak langsung gitu ya, tidak langsung mengambil kesimpulan bahwa anak itu salah. Tetapi mungkin selama ini untuk saya itu selalu bahwa ini seperti ini, Anda itu ini masalahnya ini, Anda tidak mengikuti aturan. Kemudian kita melakukan hukuman yang tidak sesuai dengan apa kejadian sebenarnya di belakangnya seperti apa. Mungkin itu saja Pak Iya, rekan-rekan. Mungkin ada tambahan dari rekan guru yang lain. Ucani, ya, itu saja Pak Iya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kita sebagai guru, sebagai pembimbing, bisa mengayomi juga bahwa anak itu kita harus selalu diarahkan ke hal yang lebih positif. Dan bisa juga itu menjadi bahan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mas berikan tepukan yang meriah ya. Jadi mudah-mudahan dari pembelajaran kita hari ini kita bisa mengambil makna bahwa ketika kita mau menyelesaikan sebuah masalah, hukuman itu bukan jalan yang baik ya, tapi ada jalan yang lebih baik lagi agar siswa tersebut bisa menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan kita hari ini kita dapat menghasilkan satu pengalaman ya. Jadi di sini saya ini bukan untuk mengajari ya. Jadi saya ini bukan untuk mengajari atau bagaimana ya. Jadi sok-sokan untuk jadi lebih tahu ya, bukan. Tapi di sini saya hanya ingin berbagi tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, yang mudah-mudahan dengan nanti penerapan budaya positif di sekolah kita itu akan menghasilkan siswa-siswi yang lebih disiplin, yang bisa lebih saling menghargai dan menjadi siswa yang yang menjadi lulusan yang mungkin bisa membanggakan kita sebagai seorang guru. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu guru, pertemuan kita saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini bisa
menimbulkan dampak positif ya, bagi kita, khususnya dalam menangani permasalahan yang kita temukan di dalam sekolah ya, di dalam menghadapi siswa atau murid kita. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang bersedia untuk membantu saya dalam melakukan program diseminasi penyampaian budaya positif di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Check it out.